Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, NIM 2019-022, jurusan Keperawatan Akademi Keperawatan YPTK Solo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang triase di rumah sakit untuk memenuhi mata kuliah kegawat daruratan dengan dosen pembimbing Nurse Eko Syafrianto MKet. Untuk teman-teman, pasti kalian pernah ke rumah sakit, khususnya ke IGD. IGD merupakan instalasi gawat darurat yang menangani pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Di IGD, kalian akan menemui garis berwarna-warni yang biasanya ada di lantai IGD. Garis berwarna-warni ini persis seperti yang ada di lampu merah yang secara harfiah artinya kurang lebih sama. Warnanya terdiri dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, seperti inilah contoh garis warna-warni yang kalian temui di rumah sakit tersebut. Nah, garis warna-warni tersebut disebut dengan triase. Definisi dari triase. Triase diambil dari kata bahasa Perancis yaitu trier, yang artinya memisahkan dan mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya, bukan siapa yang lebih dahulu datang di IGD. Selanjutnya yaitu tujuan dari triase. Yang pertama, untuk memastikan bahwa korban yang ditolong sesuai dengan urutan skala prioritas. Kemudian yang kedua, untuk memastikan pengobatan kepada pasien tepat guna dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, untuk memindahkan pasien ke tempat yang aman dan untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, proses dari triase. Yang pertama, dimulai ketika pasien datang di IGD. Kemudian kita mengevaluasi kebutuhan pasien. Selanjutnya kita melakukan pencatatan kegawat daruratan. Lanjut menginisiasi pemeriksaan diagnostik. Kemudian kita mengirim pasien ke treatment area. Lalu menyampaikan catatan keperawatan kepada pasien. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan dengan dokter dan perawat tentang kondisi pasien. Ketika pasien dibawa ke IGD, maka petugas kesehatan akan melakukan penilaian awal. Nah, penilaian ini disebut dengan primary survey. Yang dinilai yaitu 1A, artinya airway, yang dinilai adalah kepatenan jalan nafas, kemudian ada atau tidaknya sumbatan jalan nafas. Kemudian B, breathing, yaitu status pernafasan. Kemudian yang ketiga, C, circulation, yaitu ada atau tidak pendarahan yang berlebihan. Dan yang terakhir D, disability, yaitu respon atau kesadaran pasien. Selanjutnya warna-warna di triase. Yang pertama warna merah, yaitu gawat darurat. Dikatakan juga sebagai prioritas 1 karena mengancam jiwa dan perlu penanganan segera. Diperuntukkan untuk kasus kegawat daruratan paling tinggi. Area ini disebut dengan area resusitasi. Misalnya yaitu dengan pasien serangan jantung, stroke, atau pasien dengan penurunan tingkat kesadaran. Kemudian yang kedua, warna putih, gawat tapi tidak darurat, yang mengancam jiwa tapi tidak perlu penanganan segera. Contohnya yaitu pada pasien dengan kanker stadium lanjut. Kemudian yang ketiga, yaitu warna kuning, diperuntukkan untuk kasus darurat tidak gawat, yaitu yang perlu penanganan segera tapi tidak mengancam jiwa. Contohnya pada pasien dengan hipertensi, fraktur atau patah tulang, dan asma, kemudian epilepsi. Lalu yang keempat warna hijau, diperuntukkan untuk pasien dengan tingkat kegawat daruratan yang paling rendah, yaitu tidak darurat dan tidak gawat, tidak perlu penanganan segera dan tidak mengancam jiwa manusia. Contohnya pasien dengan pilek, batuk, kemudian demam. Dan yang terakhir yaitu ada warna hitam, diperuntukkan pasien yang tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan pasien yang gagal diresusitasi atau pasien meninggal. Nah, pasien datang dengan keluhan berdarah, kecelakaan, luka sobek, dan lain sebagainya, itu tidak akan ditempatkan di 3 triase tersebut, namun di ruangan tindakan, supaya tidak terekspos dengan pasien lainnya. Kemudian, apabila pasien datang dengan keluhan batuk berbulan-bulan disertai batuk berdarah, kemudian cacar, campak, maka akan ditempatkan di ruangan khusus, yaitu ruangan isolasi, agar tidak menularkan risiko ke pasien lain. Baiklah, itulah sekilas gambaran triase di rumah sakit. Semoga kita dapat memberikan pelayanan yang
cepat, tepat, dan akurat kepada pasien. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing. Semoga video ini bermanfaat. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.